Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Saya Romo Maksi Soge. dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Romo Maksi. Selamat pagi. Apa kabarnya Romo? Kabarnya luar biasa. Luar biasa. Hari ini tanggal 2 September Ya, betul. kita akan mendengarkan kisah tentang siapa Romo? 2 September kita memperingati para martir dari Paris, dari Perancis. Para martir dari Paris, Prancis. Wah, ini sepertinya menarik ya Romo ya. Mungkin boleh Romo ceritakan Romo, bagaimana kisah dari para martir dari Paris, Prancis ini Romo? Oke, baik. Jadi ada perayaan untuk mengenang para martir dari Prancis di tahun, kejadiannya itu di tahun 1792. Kalau kita bicara tentang tahun 1792, tentu tidak terlepas dari situasi negara di Prancis pada waktu itu, yaitu adanya Revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu berlangsung dari tahun 1789 sampai dengan 1799. Dan awal dari Revolusi Prancis ini karena ada, boleh dibilang ada demonstrasi dari masyarakat karena mereka mengkritik dan mereka memprotes situasi pemerintahan, situasi negara pada waktu itu, yang kalau kita baca dalam sejarah itu kita bisa ketahui bahwa pada tahun 1789 itu sebagai awal dari Revolusi Prancis, di mana masyarakat melakukan demonstrasi dan masuk ke dalam Bastille, tempat di mana ada raja dan ratu pada waktu itu. Kebetulan pada waktu itu Raja Louis ke-16 dan Ratu Maria Antoinette. Tetapi kekuasaan raja pada waktu itu juga berawal dari raja-raja sebelumnya, yang menjadi awal dari mana orang mempelopori dan juga menggerakkan adanya Revolusi Prancis, di mana pada waktu itu ada pemisahan status sosial dari kaum bangsawan, raja, kaum pendeta, dan juga kemudian ada kaum rakyat jelata. Ada pemisahan yang luar biasa besar dan ada beban pajak yang tinggi kepada masyarakat pada waktu itu, sehingga mereka memprotes. Sementara mereka melihat sendiri raja dan katakanlah kalangan bangsawan, mereka hidup jauh sekali dengan kemewahan, sehingga menindas rakyat kecil yang di bawah, sehingga mereka melakukan protes. Dan ketika mereka melakukan protes ini, mereka melakukan protes dengan 3 semboyan dasar dari Revolusi Prancis, yaitu kebebasan, kemudian persamaan, dan persaudaraan. Dengan 3 semboyan dasar yang dimiliki ini, mereka menghapus semua sistem kelas-kelas yang ada pada waktu itu, sehingga semua harus bersama dan mengambil gagasan nasional sebagai sebuah gagasan utama yang paling penting. Dengan ada kebersamaan semua, sehingga hakikat negara itu ada di tempat yang paling tinggi. Nah, ini menjadi alasan sehingga pada tahun 1792 itu orang-orang Kristen, katakanlah para imam, uskup, dan juga awam yang mereka nilai tidak mau untuk menghormati dan menetapkan hakikat negara sebagai dasar yang paling tinggi untuk mereka. Sedangkan kita tahu dalam gereja, kita mau supaya pada waktu zaman itu mereka mau supaya tetap menjadikan paus sebagai pusat kehidupan agama Katolik dengan pimpinan paus. Sementara waktu itu ketika Revolusi Prancis, mereka mau supaya gagasan negara mereka itu sebagai tertinggi. Jadi pemerintah negara tertinggi tidak boleh ke pemerintahan negara lain. Katakanlah paus di negara lain, di negara Italia, di negara Vatikan. Sehingga dengan itu mereka menyasari orang-orang tertentu, katakan waktu itu ada uskup, imam, yang mereka nilai masyarakat waktu itu ketika booming Revolusi Prancis waktu dari tahun 1789, ketika booming Revolusi Prancis itu mereka mau supaya semua tunduk di bawah negara. Negara menjadi kekuasaan paling mutlak dan orang harus taat pada negara, aturan semua harus sesuai dengan negara, dan harus ada tadi yang 3 semboyan itu, harus ada kemerdekaan, ada persamaan, dan ada persaudaraan. Itulah sebabnya ketika para yang kemudian mereka jadi martir ini, ada uskup, kemudian ada imam, kemudian ada juga awam, disebutkan ada sekitar 200-an orang. 200-an orang
yang menentang ini di bawah pimpinan Uskup Agung waktu itu, Uskup Agung Jan Maria Dulau, dan juga ada 2 uskup yang lain, Uskup Yosef Rochefoucauld dan saudaranya Petrus Rochefoucauld. Mereka bersama dengan imam-imam, ada imam dari diocesan dan juga ada imam dari biarawan. Disebutkan ada sekitar 191 orang yang kemudian dari 200-an orang yang dibunuh pada awal September tahun 1792 pada waktu itu, beberapa tahun setelah meletusnya Revolusi Prancis. Jadi ini menjadi alasan bagaimana kita menghargai para martir, makanya kita disebut martir-martir dari Prancis, karena mereka menjadi korban dari Revolusi Prancis waktu itu. Revolusi Prancis memang pada waktu itu dinilai, sampai dengan saat ini dinilai sebagai satu hal yang baik, menjadi titik balik bagaimana sebuah negara itu menjadi sebuah negara republik, tidak tunduk pada batasan-batasan bangsawan atau keluarga-keluarga kerajaan, tetapi mulai menjadi titik dasar bagaimana negara-negara mulai melihat pemerintahan harus lepas dari katakanlah dari kalangan kerajaan atau bangsawan. Itu dari sisi itu memang baik. Tapi karena kita punya gereja Katolik yang punya pusat pemerintahan sebagai paus, sebagai pemimpin gereja Katolik itu ada di Roma dan kita tunduk pada paus itu. Waktu itu mereka belum melihat itu sebagai sesuatu yang terpisah dari negara. Makanya para imam dan juga uskup yang mau untuk tetap menyatakan kesetiaan di bawah paus sebagai pimpinan gereja Katolik waktu itu yang pusatnya ada di Italia, ada di Vatikan. Sebagian orang pada waktu itu mereka berpegang pada keputusan negara mutlak harus Prancis, mereka harus tunduk. Ketika kedapatan bahwa mereka tidak mau menyatakan itu, mereka divonis bersalah. Dan dalam Revolusi Prancis itu kebanyakan orang yang mendapat pelanggaran terhadap konstitusi yang mulai dibangun ketika Revolusi Prancis itu, mereka dihukum dengan yang namanya guillotine. Itu apa istilahnya, hukuman mati yang dipotong, dipenggal itu. Jadi itu dimulai dari Raja Louis ke-16 dan istrinya waktu itu, yang ketika ada penyerbuan Revolusi Prancis, itu peristiwa berdarah karena demonstrasi dari masyarakat yang begitu besar menghancurkan kekuasaan raja atau kekuasaan kerajaan pada waktu itu, dan mulai awal berdirinya negara republik. Imbasnya itu seperti yang tadi saya sampaikan, ada imam, ada uskup dan juga umat yang kemudian meninggal karena mereka mau untuk menunjukkan kesetiaan yang pada waktu itu bertolak dengan ajaran negara yang pada waktu baru mulai, sehingga memang betul-betul mereka menekankan sesuai dengan harus tunduk sesuai dengan konstitusi dan ajaran aturan negara pada waktu itu. Sehingga mereka meninggal di awal September tahun 1792. Lalu kemudian selanjutnya pada sekitar tahun 1926 waktu Paus Pius ke-11 waktu itu dia memerintah sebagai paus, dia melakukan atau memberikan gelar beato bagi para martir. Itu makanya kemudian dirayakan sebagai peringatan untuk mengenang para martir dari Perancis. Baik, luar biasa sekali. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari apa yang sudah Romo ceritakan kepada kita, bahwa pada waktu itu tahun 1792 itu masih hangat-hangatnya Revolusi Prancis ya Romo ya waktu itu, dan memang bagi sebagian besar masyarakat, terutama umat Katolik, para imam, uskup, biarawan, dan juga umat awam yang masih menyatakan kesetiaan gitu kepada paus, mereka justru ditentang, dilawan karena seakan-akan dianggap tidak sesuai dengan ajaran atau aturan negara yang mutlak begitu ya. Jadi memang ya mereka korban begitu dari Revolusi Prancis yang memang bagi sebagian orang itu bagus, tapi ternyata ada juga sisi kurang bagusnya dari Revolusi Prancis, sehingga kita mengenang pada hari ini tanggal 2 September adalah peringatan dari para martir di Prancis. Baik, luar biasa sekali kisah dari para martir di Prancis, dan ini menjadi inspirasi tentunya bagi kita supaya kita tetap setia pada iman kita, tetap setia pada ajaran Tuhan dan gerejanya. Luar biasa sekali Romo, terima kasih banyak telah membagikan kisah
tentang para martir dari Paris, dari Prancis. Sebelum kita menutup acara kita, kami mohon Romo berkenan untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, kami berterima kasih karena Engkau kami yakini selalu menyertai, melindungi, dan menemani seluruh perjalanan persiaran hidup kami masing-masing. Kami bersyukur bahwa pada hari ini kami boleh mengenal, mengerti, dan memahami tentang kehidupan para martir dari Prancis yang menjadi martir di tahun 1792 dalam kaitan dengan revolusi Prancis pada waktu itu. Semoga semangat mempertahankan iman yang dimiliki oleh para martir dari Prancis juga boleh menjadi semangat yang bisa kami perjuangkan dalam kehidupan kami, agar iman akan Dikau boleh menjadi kekuatan dan pegangan kami dalam menghadapi setiap situasi, entah itu kegembiraan maupun kesulitan dan tantangan yang kami hadapi dalam hidup ini. Semoga semangat mereka menjadi inspirasi bagi kehidupan kami. Para martir dari Prancis, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Romo Maksi telah membagikan kisah yang menarik tentang para martir dari Prancis. Dan terima kasih pula kepada Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya.